Shalom, Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin pernah timbul dalam hati saudara. Yaitu ini saudara, kalau Tuhan sungguh mengasihi kita, mengapa Dia mengizinkan adanya penderitaan? Saudara pernah nggak kepikiran hal seperti itu? Mungkin di antara kita merasa dan pernah berpikir hal seperti itu. Kenapa ada penderitaan kalau Tuhan itu mengasihi setiap kita? Saudara, saya ingin mulai dengan satu cerita tentang seorang anak kecil yang setiap Senin malam ibunya selalu kasih dia makan pare atau paria ya. Paria yang rasanya pahit, saudara. Dan si ibu ini dia bikin macam-macam paria itu setiap Senin malam. Dan anaknya dikasih makan itu. Ketika dikasih makan itu, anaknya selalu berkata, "Bu, kenapa makan paria? Pahit, saya nggak suka. Kenapa nggak makan burger? Kenapa nggak makan ayam goreng kayak teman-teman saya?" Tapi ibunya selalu berkata, "Makan, nanti kamu mengerti." Setelah 20 tahun kemudian, si anak ini menjadi seorang dokter. Dan setelah ia menjadi dokter, dia mempelajari. Ternyata paria atau pare yang terus dia makan setiap Senin malam itu melindungi tubuhnya terhadap hal-hal yang buruk. Dan ibunya sebenarnya nggak sedang menghukum dia. Nggak sedang membuat dia menderita karena makan paria. Tapi ibunya sedang melindungi dia. Saudara, kasih itu kadang tidak selalu terasa manis. Ya, kadang kasih datang dalam rasa pahit yang baru kita pahami kemudian. Dan Tuhan seringkali bekerja dengan cara seperti itu. Saudara, dengan perenungan ayat hari ini saya berdoa supaya kita bisa ubah cara pandang kita tentang penderitaan, tentang kesulitan, tentang kesukaran yang kita hadapi. Dalam Yesaya 30 ayat yang ke-20 dikatakan, "Meskipun Tuhan memberikan kepadamu roti penderitaan dan air kesusahan, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan dirinya lagi, tetapi matamu akan melihat pengajarmu." Saudara perhatikan, di sini Tuhan katakan lewat ayat ini bahwa Tuhan itu enggak menyingkirkan, menjauhkan semua penderitaan dari hidup kita. Penderitaan itu pasti dan mungkin dan pasti terus ada dalam hidup kita. Kesusahan, kesulitan, kesukaran ada dalam hidup kita. Tetapi perhatikan ini, Tuhan berkata, "Aku tidak akan menyembunyikan diri lagi." Dia akan menyatakan dirinya menyertai kita dalam penderitaan, dalam kesulitan, kesusahan yang kita hadapi. Saudara, untuk kita bisa mengerti ayat ini, kita bisa belajar dulu latar belakangnya apa. Latar belakang daripada ayat ini yaitu ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, orang Yehuda yang sedang ketakutan karena mereka diancam oleh Asyur. Bangsa Asyur saat itu sedang naik dalam puncak-puncaknya, sedang menginvasi banyak negara, termasuk bangsa Yehuda mau diinvasi oleh Asyur. Lalu orang Yehuda ini mereka cari sekutu mereka, yaitu Mesir. Ya. Yesaya 30 ayat yang pertama dikatakan gini, "Celakalah anak-anak yang memberontak, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku." Tuhan menegur bangsa Yehuda. Kenapa? Karena mereka mencari Mesir dan bukan mencari Tuhan. Ini bukan soal bicara masalah politik, masalah suatu negara bergantung pada negara lain, tapi ini bicara masalah kepercayaan. Orang Israel, bangsa Israel adalah orang-orang yang seharusnya percaya kepada Tuhan Allah Yahweh mereka yang menuntun mereka keluar dari Mesir, yang membebaskan mereka dan buat mereka jadi bangsa yang besar. Tetapi saat itu mereka lebih percaya kepada kuda-kuda Mesir, kekuatannya Mesir daripada kepada Allah Tuhan yang telah menolong mereka. Saudara, bukankah kita juga seringkali seperti itu? Kadang saat ekonomi sulit kita lebih gampang buka aplikasi online, ya pinjaman online kita cepet, ya gampang pakai KTP aja. Atau waktu kita sakit kita lebih cepat cari informasi dari AI kalau sekarang ya, Claude, Gemini dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa untuk berdoa dan mencari Tuhan. Saudara, Tuhan gak melarang
kita gunakan hikmat kita. Tuhan gak melarang kita untuk berdoa, berobat, untuk mencari dokter. Tapi yang Tuhan mau adalah hati kita. Apakah kita lebih bersandar kepada yang lain daripada kepada Tuhan? Ya. Bangsa Israel Tuhan tegur. Karena apa? Karena mereka lebih mengandalkan Mesir, lebih mengandalkan kekuatan Mesir daripada mereka mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayat 15 demikian. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, Tuhan katakan gini, kamu jangan harapin Mesir. Kamu tinggal tenang, kamu bertobat, percaya, aku akan selamatkan kamu. Ya, saudara, ini bukan berarti diam dalam artian pasif, gak ngapa-ngapain, udahlah, gitu, nyerah. Bukan, saudara. Diam di sini berarti memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang pegang kendali, bahwa Tuhan kita yang bisa menolong kita lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Dia lebih dahsyat, lebih kuat daripada apapun juga. Dia adalah mighty God, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Nah, saudara, lalu tadi di Yesaya 30 ayat 20 dikatakan gini, meskipun Tuhan memberikan kepadamu roti penderitaan. Ya, saudara, kata roti penderitaan di sini, roti dalam bahasa Ibrani pakai kata lehem. Lehem ini juga arti yang lain adalah berperang atau berjuang. Saudara, kalau hari-hari ini kan saudara mau cari roti gampang, ya. Kita ke toko roti, kita beli, langsung dapat roti. Tapi masa itu untuk dapat roti butuh berperang, butuh perjuangan, ya. Harus nanam dulu gandum. Seudah gandum ditanam lalu hasilkan bulir-bulir gandum, apa yang harus dilakukan? Gandum ini harus dipukul, ya, diirik, digiling sampai hancur. Jadi tepung. Lalu setelah itu diuleni gandum ini. Lalu dipanggang dalam api 180 derajat. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara jadi gandum atau gandum ini bisa ngomong? Ya, pasti dia berkata, aduh, kenapa saya harus dihancurkan seperti ini? Kenapa saya harus digiring jadi lembut, jadi tepung? Ya, kenapa juga saya harus diuleni, dipukul sampai dikerasin terus sampai jadi satu adonan? Setelah itu terakhir tetap dibakar oleh api yang besar. Kalau jadi seperti itu kita mungkin berkata, aduh, kenapa harus dihancurkan seperti ini? Tetapi beda, saudara. Pembuat roti akan menjawab seperti gini. Aku nggak lagi hancurin kamu. Ya, aku sedang membentuk kamu supaya kamu bisa memberi kehidupan. Ya, kita nggak mau makan tepung aja, saudara. Tapi ketika tepung menjadi roti, kita makan dan roti itu memberikan kepada kita kehidupan. Ya. Yang kedua, roti juga berarti adalah makanan pokok. Saat itu roti adalah makanan pokok. Makanan yang terus mereka makan sehari-hari. Artinya apa? Artinya mungkin kita ada dalam suatu musim ketika penderitaan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada yang bergumul dalam penyakit. Atau saudara bergumul karena tekanan pekerjaan. Atau yang berusaha bergumul karena situasi yang sekarang sangat menekan. Ya. Atau saudara yang mendoakan anak-anak saudara yang belum kembali pada Tuhan. Ya. Tapi perhatikan saudara, di ayat ini dikatakan gini, Tuhan memberikan roti penderitaan. Garis bawahi Tuhan memberikan. Yang memberi itu Tuhan. Dan ini mengajarkan kita bahwa penderitaan yang kita alami, roti penderitaan yang kita makan saat ini mungkin itu enggak di luar kedaulatan Tuhan. Bahkan Ayub dalam Ayub 1 ayat 12 dikatakan gini, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam tanganmu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Saudara, iblis gak bisa sembarangan nyentuh Ayub. Kalau iblis bisa sembarangan sentuh Ayub, dia akan langsung hancurkan Ayub, dia akan langsung bunuh Ayub. Tapi Tuhan berkata enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat, punya kedaulatan, Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi izin untuk penderitaan itu ada dalam diri Ayub saat itu. Saudara, mungkin hal ini gak membuat kita mengerti semua alasan daripada penderitaan yang kita alami. Kesusahan, tekanan yang kita alami. Kita mungkin gak ngerti alasannya apa. Ya. Tetapi hal ini akan memberi kita suatu kepastian. Bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan yang berdaulat, di tangan Tuhan yang berkuasa. Bukan di tangan yang namanya tangan kebetulan, saudara.
kebetulan lah seperti ini, kebetulan seperti itu. Enggak, saudara. Penderitaan kita dikatakan di sini Tuhan yang memberi. Ya, jadi Tuhan mengizinkan dan Dia berdaulat atas semuanya. Dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan gini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, kalau kita dikasihi Tuhan, saudara harus siap waktu Tuhan menghajar kita. Lewat apa? Mungkin lewat penderitaan. Ya, tapi ayat Ibrani 12 ayat 11 dikatakan gini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran. Saudara, waktu ganjaran itu diberikan, waktu kita dihajar karena kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, itu gak membuat kita bersukacita. Kita berduka cita karena mengalami hajaran dari Tuhan. Ya, tetapi katakan gini, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Yang Tuhan mau itu kemudiannya, ya. Mungkin ganjaran, hajaran itu nggak enak, tapi kemudian kita akan menghasilkan buah kebenaran. Ya. Dan itu yang Tuhan harapkan kita hasilkan, buah kebenaran, buah-buah roh yang indah. Saudara, seorang pandai besi ketika dia ditanya kapan pandai emas ketika dia ditanya kapan suatu emas itu kelihatan udah murni atau belum, udah 24 karat atau belum. Dia berkata ketika emas itu dibakar dengan suhu yang tinggi, ya, maka akan keluar kotorannya dibuang. Lalu ketika emas itu bisa menjadi cermin untuk bayangan wajah daripada pandai emas itu, maka emas itu sudah murni. Ya. Demikian juga Tuhan. Kadang penderitaan bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kita. Penderitaan api yang sangat panas itu dimaksudkan supaya karakter Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Sehingga orang-orang melihat ada Yesus, ada Kristus dalam hidup kita. Dan mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara, yang kedua, pertanyaan katakan roti penderitaan. Yang kedua dikatakan dan memberikan air kesusahan. Ya, saudara, pernah nggak saudara renungkan kenapa kok dipakai air kesusahan? Seharusnya kan air sesuatu yang memberikan kelegaan, memberikan kehidupan, memberikan kesegaran. Ya, tetapi di sini dipakai kata air kesusahan. Saudara, kalau saya bertanya sama saudara, kapan sih kita menyadari pentingnya kita butuh air? Ya. Kita menyadari kita butuh air itu bukan waktu kita lagi berenang di kolam renang atau di danau. Waktu hujan deras, kita merasa ya air biasa aja, di mana-mana banyak. Ya. Dalam hidup sehari-hari mungkin banyak. Tetapi ketika terjadi suatu kekeringan, ketika air itu menjadi langka, maka kita akan mencari air. Ya, ketika kita kehausan, kita akan sungguh-sungguh mencari dan menghargai air. Saudara, seringkali secara rohani pun seperti itu. Kadang-kadang ketika hidup kita berjalan lancar, smooth, mulus, tanpa masalah, doa kita seringkali menjadi sangat singkat. Tuhan, terima kasih. Doa pagi, doa siang, doa malam, tapi cuma doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, saudara. Atau saudara ikut ibadah. Ya udahlah, yang penting saya orang Kristen, saya udah beribadah cukup. Ya. Tetapi ketika krisis datang, ketika dokter memberikan suatu vonis buruk, usaha saudara mungkin mulai merugi, atau misalnya keluarga saudara diambang kehancuran. Saudara, tiba-tiba kita merasa bahwa firman Tuhan itu menjadi begitu berharga buat kita. Setiap momen ibadah itu menjadi berharga. Kita jadi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti kita orang kehausan yang mencari air, saudara. Ya, dan mungkin biasa saudara nyanyi satu lagu, biasa aja. Tapi ketika kita dalam masalah, dalam krisis, kita nyanyi satu lagu, tiba-tiba lagu itu sungguh memberkati hidup kita. Ya, saudara, Tuhan itu nggak senang membuat kita menderita. Seperti seorang ayah, saya punya 3 anak, saya nggak senang satupun anak saya menderita. Kalau ada anak saya yang sakit, saya bilang, aduh lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Demikian juga Tuhan, Ia nggak senang kita menderita. Tetapi Tuhan tahu bahwa air kesusahan seringkali menjadi satu-satunya cara membangunkan kita ketika kita tertidur pulas oleh kenyamanan dunia.
Dunia di sekitar kita sangat nyaman, memberikan sebanyak entertain di dalam hidup kita. Waktu saudara buka handphone saudara di-entertain oleh IG, TikTok, dan lain sebagainya. Ya, itu membuat kita nyaman, itu membuat kita nggak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi ketika krisis datang, maka kita akan berusaha untuk mencari Tuhan lebih lagi. Saya ada satu cerita, sebuah sumur tua di tengah sebuah desa. Dan saat musim hujan terjadi, air melimpah di mana-mana di desa itu. Penduduk desa gunakan air sesuka mereka. Mereka nggak perhatikan ada sumur itu. Tetapi saudara, ketika musim kemarau, ketika sumber-sumber air mulai mengering, penduduk desa itu bergegas datang ke sumur itu. Mereka kembali menjaga, membersihkan, mengeruk. Kenapa? Karena mereka tahu satu-satunya sumber air itu hanya sumur itu. Saudara, kenapa mereka berubah? Karena mereka menyadari nilai sejati daripada sumber air. Saat masa hujan, musim hujan, mereka pikir, ya udah, nggak terlalu penting. Tapi begitu kemarau mereka tahu, sumur itu sangat penting. Ya, dalam hidup kita, kadang Tuhan izinkan musim kemarau terjadi. Bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan menjauh dari kita. Melainkan karena Ia mau kita menghargai, kita mencari sumber air sejati yang selama ini mungkin kita abaikan. Ya. Saudara, dalam Yesaya 30 ayat 20, pusat dari ayat ini adalah seperti ini, saudara. Di situ dikatakan gini, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Dalam bahasa Ibrani kata pengajar ini ialah moreh atau guru yang membimbing. Saudara bisa bayangkan ya, seorang guru kasih soal matematika yang sulit di kelas, lalu gurunya pergi. Kira-kira anaknya bisa kerjakan nggak? Saya rasa 90% udah nggak bisa ngerjakan. Ya. Tetapi yang dimaksud moreh adalah guru yang membimbing, yaitu gambarnya seperti seorang guru dia kasih soal, lalu setelah itu dia duduk di samping gurunya, muridnya, dan berkata, ayo kita kerjakan sama-sama. Ayo kamu kerjakan. Kalau ada yang nggak bisa, dia kasih petunjuk sampai semua kesulitan itu bisa dikerjakan. Semua soal itu bisa dikerjakan. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang mengajar dari jauh. Tuhan kita bukan Bapa yang dari jauh kita cari, oh Bapa kami yang di surga yang jauh banget. Enggak, saudara. Tuhan kita adalah moreh, guru yang mengajar dan membimbing kita. Matius 28 ayat 20 katakan ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5 katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji Tuhan itu bukan kita nggak akan melewati badai. Badai ada, badai pasti terjadi dalam hidup kita. Tetapi janji Tuhan adalah waktu badai ada, waktu kita mengalami badai, Tuhan ada di samping kita. Tuhan menyertai kita di tengah badai itu. Saudara, satu kesaksian dari seorang bapak gereja namanya Agustin dari Hippo. Agustin dari Hippo itu ketika mudanya dia hidupnya begajulan, saudara. Hidupnya memberontak, gak kenal Tuhan, gak mau cari Tuhan, jauh dari Tuhan, gak mau ke gereja. Ibunya, ibu yang takut akan Tuhan. Dan ibunya bernama Monica, dia berdoa. Ya. Dia bertahun-tahun berdoa untuk Agustin ini. Saudara, ibunya seperti mengalami tadi, makan roti penderitaan, minum air kesusahan. Dia lakukan terus bertahun-tahun, sampai satu hari Agustin ini bertobat. Ya. Saudara, setelah ia bertobat, Agustin ini menulis suatu perkataan seperti ini. Engkau atau Tuhan telah menciptakan kami bagimu. Dan hati kami gelisah sampai kami menemukan perhentian di dalam Engkau. Ya. Saudara, ini menggambarkan bagaimana Agustin bisa berjumpa dengan Tuhan. Segala kegelisahan yang terjadi dalam hidupnya, waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia mendapat perhentian di dalam Tuhan. Saudara, ibunya Monica ini, saudara, mengalami roti penderitaan. Tetapi dia bertahan. Ya. Seperti gandum tadi dihancurkan, dibakar, tapi akhirnya menghasilkan roti yang bisa memberi hidup bagi banyak orang. Dan Agustin Tuhan pakai untuk memimpin gereja yang memberkati dunia ini. Saudara, dari semuanya itu kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus
adalah roti juga bagi kita. Dalam Lukas 22 ayat 19 dikatakan gini, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Tuhan Yesus pakai roti sebagai gambaran bagaimana dia sendiri menjadi roti yang dipecahkan bagi kita. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang gak ngerti penderitaan kita. Dia menderita dengan cara yang luar biasa. Di Golgota Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dalam Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan kita bukan cuma ngajar tentang penderitaan. Tuhan kita bukan cuma kasih tahu tentang penderitaan. Tetapi Tuhan kita masuk dalam penderitaan. Mengalami penderitaan, menunjukkan jalan dari penderitaan itu. Dan dia juga berjalan bersama kita ketika kita mengalami roti penderitaan dan air kesusahan. Saudara, hari ini mungkin saudara lagi dalam tanda kutip makan roti penderitaan itu. Mungkin ada doa-doa yang belum dijawab. Mungkin ada air mata yang hari-hari terus saudara teteskan. Ya, tapi ingat ini, pengajarmu tidak akan menyembuhkan diri lagi. Di tengah badai yang saudara hadapi. Mungkin Tuhan belum mengubah keadaan saudara. Tapi saudara, jangan buru-buru simpulkan bahwa Tuhan itu gak menyertai kita. Mungkin saat itulah guru kita, pengajar kita lagi duduk di samping kita. Duduk di samping kita yang menderita dan berkata, ini loh. Ya, Tuhan lagi ajar kita, Tuhan lagi ubah hati kita. Saudara, jangan lari ke Mesir. Jangan andalkan hal-hal yang lain. Cari Tuhan, datang kepada Kristus. Saudara, jangan cuma minta Tuhan angkat beban saya, angkat masalah saya. Tapi minta juga supaya hati kita dibentuk. Supaya kita makin mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia lebih dalam, roti yang pahit tadi bisa Tuhan ubah menjadi alat kasih karunia. Yang memberkati, bukan cuma memberkati kita, tapi memberkati lewat hidup kita. Kita memberkati banyak orang. Sampai satu kali nanti saudara akan melihat ke belakang dan saudara akan berkata gini, Tuhan, sekarang aku ngerti. Ya, Engkau gak sedang menghukum aku. Lewat penderitaan Engkau sedang membentuk aku. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biar kami, ketika kami mengalami roti penderitaan dan kami minum air kesusahan ini, Tuhan, kami percaya Engkau, pengajar kami, menyertai kami apapun yang kami alami hari-hari ini. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu. Setiap yang mengalami masalah, pencobaan, penderitaan, kami percaya Tuhan. Ketika mereka dengar firman ini, mereka boleh belajar dan pikiran mereka diubahkan. Mereka percaya bahwa Tuhan menyertai apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau buat hati kami makin mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan. Juga untuk bangsa kami Indonesia, berkati Indonesia. Berkati pemerintahan kami Indonesia. Berkati pemimpin rohani kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebenarnya kami akan mengakhiri, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persatuan yang manis dan indah dan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.